Isu 3 periode Presiden Joko Widodo kian menjadi bahasan hangat. Isu yang pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin, bahkan mengundang reaksi dukungan banyak pihak. Ada yang bahkan sudah siap melakukan deklarasi dukungan mengiring menjabatnya Presiden Joko Widodo 3 periode. Banyak petinggi politik yang juga vokal menyerukan isu ini sebagai bentuk dukungannya. Lalu bagaimana reaksi Istana menanggapi isu tersebut? Bersama tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Muchtar Ngabalin, inilah jawaban Istana soal isu Jokowi kembali menjabat untuk ketiga kalinya. Halo Tribuners, bersama dengan saya Nila Irda hari ini. Ini hawa suaranya saya mungkin sedikit agak masih gimana gitu ya, karena kebetulan tamu yang bakalan ngobrol bareng sama Nila hari ini spesial sekali. Kita langsung sapa dulu Tribuners, sudah ada di sebelah saya, ada tenaga ahli utama kantor staf Presiden, ada Bang Ali Muchtar Ngabalin. Assalamualaikum Bang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nila, apa kabar? Sehat saja? Baik? Sehat, Alhamdulillah sehat. Ya. Meskipun pandemi sudah berjalan cukup lama ya Bang tapi Alhamdulillah selalu sehat. Ya. Bang Ali, terima kasih sudah hadir ke studio, nengokin studio Tribun News. Ya. Tapi sebelumnya saya pengen tanya dulu tadi di Solo bagaimana ketika melihat Solo? Ya, Solo ini kan bukan untuk pertama kali Bang Ali kemari. Solo itu menjadi titik dari pergerakan banyak orang per hari ini untuk bisa mengukur Indonesia. Kalau Solo aman, damai, tentrem, itu artinya Indonesia aman, tentrem, damai. Dan alhamdulillah dari satu titik ke titik yang lain, kalau Bang Ali datang kan semua merasa senang, minta foto ke sana kemari, dan ya itulah Solo ya, tempat yang sangat indah dan selalu menjanjikan. Setiap orang datang kemari selalu punya satu suasana tersendiri bagi kota Solo. Yes, betul. Termasuk Pak Presiden, Kepala Negara kita juga dari Solo ya. Bang Ali ya. Dan ngomongin soal Solo dan juga nyambung ngomongin soal Pak Presiden. Ini isu yang sedang ramai. Saya mau langsung tembak saja ke Bang Ali. Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia minta Jokowi 3 periode. Anda mesti tahu bahwa Asosiasi Pemerintah Desa itu adalah pemerintahan paling lapis bawah yang bersentuhan langsung dengan grassroots. Kalau mereka akan datang ke Jakarta kemudian meminta kepada Presiden, menyampaikan aspirasi kepada seluruh orang yang hidup di Republik ini tentang 3 periode Presiden Joko Widodo. Namanya aspirasi. Apa yang salah? Konstitusi ada, tidak ada orang bisa melanggar konstitusi. Dia datang, tidak pernah ada orang mengkoordinir, kemudian dia mau datang ke Jakarta berdemonstrasi, kemudian meneriakkan itu kepada Jakarta dan pusat. Mereka meminta 3 periode untuk Presiden Joko Widodo. Kenapa Anda haramkan? Kenapa Anda larang? Ini alam demokrasi, siapa saja boleh berpendapat kok. Kalau Jokowi udah Anda usah Anda tanya, kan Anda boleh tanya kepada pimpinan partai politik, kepada parlemen yang berteriak tentang perubahan amandemen dan lain-lain sebagainya itu di sono. Nggak usah datang-datang ke istana dan presiden. Jadi biar saja itu kan aspirasi orang. Kan juga nanti DPR yang bisa bicara, MPR dan lain-lain. Jokowi sudah clear, tunduk dan taat pada konstitusi 2 periode. Perpanjangan dan lain-lain itu urusan lain. Jangan paksa presiden berpendapat. Presiden sudah selesai dengan pendapat dirinya, sadar akan konstitusi. Saya ucapkan selamat untuk Asosiasi Pemerintahan Desa. Terus saja berteriak. Untuk 3 periode, untuk perpanjangan, hak Anda berpendapat di negara demokrasi. Saya Ali Muchtar Ngabalin, juru bicara kantor staf Presiden, tenaga ahli utama. Ke Bang Ali, isu yang sedang ramai adalah soal akan ada wacana Bapak Presiden ini akan menjabat 3 periode. Reaksi pertama Bang Ali ketika mengetahui ada kabar itu seperti apa sih? Dari Bang Ali dulu. Ya, siapa saja ya, siapa saja yang berpikir, kemudian tentu ada alasan. Ada alasan karena mereka melihat bahwa Pak Presiden Joko Widodo selama 10 tahun ini benar-benar banyak hal yang baru dilakukan. Dan lama mereka bernegara,
mereka baru menemukan hal-hal baru itu pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sehingga kalau ada orang di Riau, di beberapa tempat bercerita tentang penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan atau 3 periode dan lain-lain, is oke-oke saja. Itu hak demokrasi dan tidak boleh dilarang kalau rakyat itu terus berteriak dan menginginkan situasi itu terjadi. Tapi kan konstitusi kita, Bang Ali, itu 3 kali ketemu presiden. Tentu saja bicara dan dipanggil dalam urusan yang lain, tapi presiden jelas ya, firm bahwa konstitusi negara kita menjelaskan tentang 2 periode. Tugas presiden itu 2 periode paling lama, dan aturannya jelas, berkali-kali presiden juga sudah menyampaikan. Sekarang ini KPU baru sudah terpilih, sebentar lagi akan dilantik oleh Bapak Presiden, kemudian undang-undang pemilu dan regulasi-regulasi turunannya sudah dibikin oleh KPU yang sekarang. Kemudian pemerintah diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri bersama KPU dan Komisi 2 DPR RI sudah membahas tentang penetapan tanggal pelaksanaan pemilu 2024 adalah tanggal 14 Februari 2024. Dan itu atas persetujuan Bapak Presiden Republik Indonesia. Artinya untuk 3 periode sudah selesai karena tidak dibicarakan lagi di konstitusi. Dan mari berikan dukungan penuh kepada Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan program-program strategis sampai dengan 2024. Oke, ini artinya sebenarnya sudah clear ya, Bang Ali ya. Tapi ini yang juga mungkin sedikit boleh diceritakan sebenarnya ketika isu itu muncul begitu ya, dan munculnya awal mulanya memang dari ketua umum partai, dari Risatu sendiri, dari pemerintahan sendiri. Itu seperti apa sih? Apakah memang sebelumnya sempat ada gejolak begitu ya dari pemerintahan, atau memang ya itu hanya isu dari luar saja yang tiba-tiba masuk untuk masuk masalahnya masuk ke pemerintahan gitu? Jadi tugas DPR itu kan pertama dia punya hak budgeting, kemudian dia punya tugas legislasi dan punya tugas untuk mengontrol. Kalau ada pimpinan partai politik yang juga adalah pimpinan parlemen atau ada anggota parlemen yang mewacanakan penundaan pemilu atau perubahan amandemen atau 3 periode, kan ada itu banyak. Monggo dia yang bicara, nggak usah bawa-bawa ke Istana Negara, nggak usah dibawa-bawa ke Presiden Joko Widodo, karena Presiden Joko Widodo sendiri sudah berkali-kali juga menyampaikan pesan itu. Makanya tadi waktu ditanya oleh wartawan tentang asosiasi pemerintahan desa yang kalau nggak salah dalam waktu dekat ini mereka mau datang berdemonstrasi, ada ahli yang menyebutkan haram, menyebutkan 3 periode, haram menunda pemilu. Udah jangan bicara-bicara haram. Masa ada orang mau demonstrasi dilarang? Negara yang begini besar, ruang publik itu kan terbuka. Jadi untuk dan atas nama pemerintah, untuk dan atas nama kantor staf presiden, Bang Ali juga sudah beberapa kali menghadap Pak Deputi, Pak Dr. Juri Ardiantoro, kemudian arahan dari Bapak Kepala Staf, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, kita tetap firm seperti apa yang diarahkan Bapak Presiden, bahwa sekarang kantor staf presiden dan semua teman yang ada di circle Bapak Presiden adalah punya konsentrasi untuk menyelesaikan, membantu Bapak Presiden dalam penyelesaian tugas-tugas sampai dengan program-program strategis di 2024. Clear, itu sudah clear. Baliho yang sudah ada di mana-mana, Bang Ali, seperti baliho lalu tertulis seperti akan mendeklarasikan begitu. Dibiarkan saja kah? Ya, atau? Tentu saja, karena masyarakat juga melihat kan DPR RI ya atau ketua-ketua partai itu kan representasi masyarakat ya punya. Jadi kalau masyarakat mengikuti DPR kemudian terus berteriak tentang 3 periode, penundaan dan lain-lain, ya tidak apa-apa, itu hak mereka. Hak mereka untuk terus berteriak tentang penundaan pemilu atau tambahan masa jabatan, masa dinas Bapak Presiden, atau bahkan 3 periode. Saya bilang tadi 3 periode, 4 periode udah kelar itu barang.
biarlah rakyat yang nanti terus berteriak, itu tidak apa-apa toh, karena sekali lagi konstitusi itu, kita hidup dengan ada konstitusi. Sehingga yang Bang Ali selalu keberatan itu kalau mereka selalu mendesak Bapak Presiden, kenapa narasi Presiden pada waktu 3 periode itu berbeda dengan narasi Presiden tentang penambahan atau penundaan pemilu. Sebenarnya iya, karena di konstitusi itu bicara tentang 2 periode, tidak bicara tentang penundaan. Kalau Anda terus memaksakan Presiden harus mengeluarkan pernyataan, pertama, cara memaksa itu tidak ada dalam demokrasi. Yang kedua, cara memaksa dan menteror itu adalah dilakukan oleh para ekstremis. Para teroris biasa menggunakan istilah itu. Saya tidak menuduh teman-teman yang memaksakan Presiden untuk harus berpendapat seperti itu. Tapi kalau mereka menggunakan gaya itu gaya para ekstremis dan gaya orang-orang yang selalu menggunakan kesempatan untuk menempuh cara penyelesaiannya dengan cara yang sangat instan. Bagi Jokowi tidak ada. Dia bersumpah bahwa ada konstitusi yang mengatur jalannya pemerintahan ini. Begitu, Nila. Oke, memang di luar Bapak Presiden juga sudah menegaskan ya, Bang Ali, kalau memang disesuaikan dengan konstitusi. Selama sebelum mengeluarkan statement itu, kalau boleh diceritakan begitu ya, Bang Ali, ada tidak sih obrolan-obrolan minum kopi begitu ya, ibaratnya obrolan-obrolan singkat atau ringan yang mungkin dibicarakan Bapak Presiden pada saat isu itu masih ramai? Hampir lebih kurang 5 tahun Bang Ali ada di kantor staf Presiden, dan 5 tahun atas petunjuk Bapak Kepala Staf dan Mas Deputi, Mas Juri, kami hampir tidak pernah melihat kesempatan. Kayak Bapak Presiden hari ini habis dari Jogja, kemarin habis dari IKN, kemudian dari Mandalika, habis itu dari Surabaya. Artinya apa? Tugas-tugas dan waktu yang sangat singkat ini membuat beliau itu sangat konsentrasi, serius, dan sungguh-sungguh dalam penyelesaian akhir dinas tugas ini. Kami juga kemarin dari titik nol, kemudian menyampaikan itu kepada masyarakat banyak, kemudian kepada para wartawan tentang komitmen Bapak Presiden untuk menyelesaikan tugas-tugas beliau di 2 tahun terakhir sampai pada tahun 2024. Dengan begitu maka hampir tidak pernah kita menemukan Pak Jokowi itu duduk dengan menyelesaikan waktunya atau mengambil waktu yang bersantai-santai, itu hampir tidak pernah kita ketemu itu, baik di Istana Negara maupun di Istana Bogor. Gitu. Wow, jadi memang aktivitasnya Bapak Presiden luar juga. biasa, luar biasa. Kita ini yang sekarang para pembantu, para staf-staf yang ada di kantor staf Presiden itu yang tinggal sekarang membackup apa-apa yang harus kami lakukan, karena di kantor staf Presiden itu berdasarkan Perpres dari Bapak Presiden, KSP itu menjadi the bottlenecking, menjadi delivery unit. Artinya ada program-program strategis yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian kami menelaah, kemudian menyiapkan strategi komunikasinya, atau ada informasi yang miring tentang program pemerintah, kami melakukan diseminasi dan lain-lain sebagainya. Dengan begitu maka tidak ada waktu dan ruang yang kosong bagi Presiden maupun kami yang ada di kantor staf Presiden, karena waktu Bapak Presiden tidak lama lagi dalam masa dinas sebagai Presiden. Menghabiskan waktu Pak Presiden untuk menyelesaikan tugas-tugas ya, Bang Ali ya. Oke, ketika memang isu 3 periode ini nyatanya memang tidak akan berlaku begitu ya, Bang Ali? Ya, kalau 3 periode ini kan sebetulnya sekali lagi ada kesadaran masyarakat dari Aceh sampai dengan Merauke, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai di Pulau Rote, Rote sampai Pulau Miangas, Papua, Maluku, dan macam-macam, Sumatera, Kalimantan. Ya, kalau grassroots-nya seperti ini, ya bicara tentang 3 periode, lagi-lagi dari atas, dari pimpinan-pimpinan partai politik yang menyuarakan. Karena itu dari awal sejak tahun 2019 inilah 2020 Presiden sudah mengeluarkan statement itu. Dan karena itu mudah-mudahan dialog kita di tribunnews.com ini para tribuners bisa mendengar, kemudian menyampaikan kepada orang lain bahwa apa yang Bang Ali bicarakan ini adalah apa yang Bang Ali lihat Presiden ngomong, mendengar, melihat langsung
apa yang Presiden sampaikan. Sehingga tidak ada harapan lain kecuali meminta dukungan para Tribuners atau siapa saja yang melihat dialog Bang Ali sama Nila ini ingin menyampaikan bahwa doa dan dukungan dari Presiden kita Wong Solo ini adalah orang yang pekerja dan benar-benar tulus dari lubuk hati beliau. Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi juga, kerja dan kerja. Kerja dan mulai dari pinggir, dan itu yang sekarang beliau lakukan. Oke, di 2024 nanti Bang Ali, pemilunya, kalau dari Bang Ali sendiri nanti kira-kira gambarannya akan seperti apa sih? Ya, kalau 2 tahun ini belum bisa, ya, karena kita tahu bahwa partai-partai politik baru sekarang kan sedang menjamur. Orang berteriak tentang parliamentary threshold atau presiden threshold, maksud saya, itu 0%. Sementara dalam era demokrasi itu partai politik adalah salah satu elemen penting dalam proses demokratisasi. Orang pemilu, election akan datang, sehingga kita belum bisa menentukan atau belum bisa mengambil kesimpulan bahwa sekarang ada kader-kader terbaik yang banyak muncul. Tapi saya kira memang kita butuh waktu lagi untuk menentukan siapa yang kira-kira bisa menyaingi ruang gerak dan visi misi Presiden Joko Widodo. Kalau dia nggak bisa sampai setara Jokowi itu agak repot, karena Jokowi menunjukkan karyanya selama 10 tahun ini teramat dahsyat atas rahmat dan karunia dari Allah SWT. Bang Ali, kalau misalnya Niladi boleh bertanya, figurnya kalau dari pandangan seorang Bang Ali begitu ya, dari satu pemerintahan, figur yang bisa paling tidak setara begitu ya dengan Bapak Jokowi, sudah kelihatan belum kalau sekarang? Ya, sudah kelihatan karena IKN begitu pindah, ibu kota negara pindah ke Kalimantan, itu kan Indonesia sentris. Jadi orang luar Jawa bisa jadi presiden. Artinya Ali Mukhtar presidennya. Umur cukup, bisa kan Nila? Tapi akan? Ya, harus bisa. Tidak ada yang mustahil. Tidak pernah ada orang membayangkan Jokowi bisa jadi presiden kan? Hari ini Abang Dudo sama Nila di sini, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, bagi Allah kan tidak ada yang mustahil. Siapa tahu nanti Ali Mukhtar Ngabalin yang presiden akan datang. Sampai tidak bisa memberikan komentar lagi ya. Ya, Tribuners, dengar kata-kata Bang Ali. Oke. Tidak ada yang tahu, seperti Pak Presiden ya, tidak ada yang tahu, ternyata Bapak bisa. Tapi memang yang pasti bahwa Indonesia itu kaya dengan tokoh-tokoh. Jadi kemarin Bang Ali dari Colorado ya, dari Denver. Di Colorado itu ada satu universitas namanya Colorado University. Mereka melakukan penelitian kalau nggak salah sekitar 8 bulan di Indonesia, dan dia mengatakan bahwa Indonesia itu banyak sekali orang-orang pintar. Dan ada teman satu, dia menunjukkan bahwa termasuk your friend, dia nama si A, dan dia bilang he is one of the young leader from your country. Dia adalah satu di antara pemimpin-pemimpin muda yang akan muncul di you punya negeri. Dan saya bilang ya, tidak mustahil, tidak mustahil. Tapi lagi-lagi Bang Ali mau bilang bahwa 2 tahun ini kita susah untuk bisa menentukan siapa yang nanti akan bisa menjadi presiden. Karena masing-masing partai politik tentu saja akan punya persiapan, sementara banyak orang dari luar partai politik yang juga siap. Tapi saya percaya dan yakin ya Nila, kita mesti percaya bahwa Tuhan sangat sayang dengan kita punya negeri, dan siapa yang nanti terpilih menjadi presiden akan datang itu adalah orang yang pasti mendapatkan hidayah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi Bang Ali yang mengatakan bahwa siapa tahu. Kalau Bang Ali ini kan bercanda saja Nila. Ini bisa jadi bercandanya Bang Ali. Oh ya, amin, Allahumma amin. Nila, terima kasih banyak dengan teman-teman kalau bisa doa dan dukungan minimal. Kalau sekarang ini kan Bang Ali ini kan sebagai abdi dalam. Iya. Bagi Presiden Joko Widodo, abdi dalam. Jadi tahu bagaimana cara kerja presiden, tahu bagaimana cara presiden mengambil strategi dan keputusan-keputusan penting, mengerti bagaimana presiden menyelesaikan satu masalah, Bang Ali mengerti.
Besok lusa kalau ada yang terpilih, kemudian Bang Ali disuruh menjadi pendamping untuk menceritakan bagaimana Presiden Jokowi menyelesaikan masalah, sangat amat bisa, Bang Ali bisa, gitu. Oke. Sebelum nanti Dila ingin Bang Ali memberikan closing statement ya tentang banyaknya juga 3 periode tadi, mungkin sedikit bisa dikomentari tidak Bang Ali, ini kan nama-nama yang digadang-gadang begitu ya, bisa menjadi calon pengganti Bapak Presiden begitu kan, ada banyak sekali begitu. Apa komentar Bang Ali melihat banyaknya tokoh-tokoh itu? Bagus. Mas Ganjar, Mbak Puan, Pak Erlangga, Pak Erick Thohir, kemudian siapa lagi ya? Itu kan orang-orang hebat. Orang-orang yang kita tahu track recordnya luar biasa. Umurnya masih sangat mumpuni. Kemudian mereka telah menunjukkan karya-karya nyata dan bukti-bukti mereka bagaimana ada di grassroots, bagaimana mereka bisa membuktikan satu amanah dan tugas yang diperintahkan Bapak Presiden selalu berjalan dengan selesai dengan baik. Dan Bang Ali percaya, insya Allah kalau tidak ada aral melintang akan ada di sekitar situ. Tentaranya ada Pak Dudung Abdurrahman, tentaranya ada Pak Andika, tentaranya ada macam-macam banyak sekali. Indonesia tidak kekurangan pemimpin. Dengan kehadiran Presiden Joko Widodo, dia bukan anak jenderal, beliau bukan anak sultan, beliau bukan anak konglomerat, beliau bukan anak seorang pimpinan partai politik, bukan dari orang yang kaya, beliau wong deso. Itu artinya memacu bagi semua generasi muda Indonesia bahwa kalau Jokowi bisa menjadi presiden dan membuka jalur untuk bisa menjadi presiden, kenapa kamu orang tidak bisa? Dan itu bukti nyata bagi Indonesia. Jadi orang seluruh Amerika, coba bayangkan, G20 itu membicarakan tentang sosok Jokowi. Bagaimana beliau bisa menyelesaikan pandemi yang luar biasa. Ribuan orang mati karena pandemi. Tapi Jokowi dengan alon-alon, tapi asal kelakon. Itu bahasa Jawa kan? Dengan teduh, dengan tenang, dengan kemampuan leadershipnya, dengan kemampuan manajerialnya yang luar biasa, bisa menyelesaikan. Dan semua negara hari ini menjadikan Indonesia sebagai satu percontohan penyelesaian pandemi. Jokowi. Satu dari keberhasilan Bapak Presiden Joko Widodo begitu. Oke. Pak Ali, boleh diberikan closing statement untuk Tribuners ini kan masih ramai meskipun sebenarnya sudah clear ya. Tadi Bang Ali mengatakan ini isu 3 periode ini sebenarnya sudah clear karena memang sudah ada aturan dari konstitusinya. Ditegaskan sekali lagi Bang Ali. Tribuners dimanapun Anda berada, saya Ali Mukhtar Ngabalin selaku juru bicara kantor staf Presiden Republik Indonesia dan tenaga ahli utama KSP. Saya ingin mengatakan bahwa dalam sebuah negara sebesar Indonesia, sebagai negara yang demokrasi, setiap orang boleh mengemukakan pendapatnya dan kebebasan berpendapat diatur dalam konstitusi negara kita. Bicara tentang 3 periode, bicara tentang penundaan pemilu, it's okay, no problem. Tapi kita ada aturan yang mengatur. Dan itu Jokowi clear. Jokowi berkali-kali telah menyampaikan bahwa beliau sebagai presiden dan kepala pemerintahan dan kepala negara diatur berdasarkan ketentuan regulasi, undang-undang, dan konstitusi. Dan karena itu Presiden Joko Widodo tunduk dan taat pada semua ketentuan konstitusi yang ada. Yang kedua, negara kita adalah negara yang sangat besar. Hidup banyak suku, dari Sabang sampai Merauke. Ada Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, ada Islam. Tuhan yang membuat kita berbeda-beda. Tuhan yang membuat kita dalam perbedaan suku, ras, dan lain-lain. Tapi cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan kuasanya Allah, Dia menyatukan kita. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah konstitusi negara. Dia mengikat kita menjadi sebuah negara yang besar, negara yang memiliki kewibawaan. Kita punya adat, kita punya kultur yang luar biasa. Kita semua adalah orang-orang yang beragama. Karena itu, mari kita jaga republik ini, cintai republik ini sebagaimana kita mencintai diri kita. Untuk Indonesia, kita menjadi orang hebat.
Oke, untuk Indonesia kita menjadi orang hebat. Oke, Bang Ali terima kasih banyak. Nila, Abang terima kasih. Abang terima kasih bisa datang di studio lebih dari 9 tahun ini. Jarang datang di studio seperti begini, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Salam kangen, salam rindu, salam cinta untuk Nila dan teman-teman di tribunnews.com dan lebih khusus Tribuners yang sedang menyaksikan dialog kita. Oke, ini sudah tahu kantor Tribun News, berarti kalau nanti mampir ke Solo dibelokin ya Bang Ali. Oh iya, kasih tahu Tribuners Jo. Abang punya nomor telepon 0811 678 331. Boleh ditelepon. Ada masalah apa mau disampaikan kepada Presiden, please call me. Call Bang Ali. Ya Nila, kasih tahu ya. Yes. Oke. Oke, terima kasih banyak Bang Ali sekali lagi, dan juga ini juga menutup acara kita Tribuners untuk malam hari ini. Kita ketemu lagi di ngobrol-ngobrol kita dengan sosok-sosok lain. Ada Bang Ali dan juga nanti akan ada sosok-sosok lainnya. Oke, selamat malam Tribuners, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Nila. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.